Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube aku. Kali ini aku bakal ngebahas untuk teman-teman yang sedang mencari cara untuk tes Kraplin di perusahaan dan atau teman-teman sedang dapat panggilan tapi teman-teman nggak tahu nih mulai kerja ini dari mana atau tipsnya gimana supaya tuh cepat untuk mengerjakannya. Di sini aku bakal kasih tahu cara-caranya atau tipsnya untuk teman-teman yang belum pernah sama sekali ikut tes Kraplin. Mungkin caranya nggak jauh berbeda dengan cara-cara lain, tapi di sini aku bakal kemas lebih mudah lagi untuk teman-teman. Pokoknya ikutin videonya sampai habis dan jangan lupa subscribe, like, and comment ya teman-teman. Nah, di sini aku bakal menjalankan tips untuk mengerjakan tes Kraplin. Yang pertama-tama, cara mengerjakan tes Kraplin sendiri, yaitu biasanya tes Kraplin itu diminta untuk melakukan hitungan sederhana. Kayak misalnya teman-teman itu hitung angka matematika kayak misalnya 1 atau 2, terus 3, 4, apakah 1 ditambah 2 itu berapa dan 3 tambah 4 berapa. Tapi itu dengan kecepatan yang berbeda-beda. Biasanya untuk company atau perusahaan itu menetapkan waktunya itu berbeda-beda tergantung company tersebut atau untuk bagian apanya. Biasanya tesnya itu berbeda-beda. Nah, tapi biasanya tes Kraplin ini seringkali dijumpai untuk tes-tes perusahaan. Pokoknya kebanyakan itu memakai tes tersebut. Nah, untuk tes Kraplin sendiri itu peserta melakukan perhitungan dari bawah ke atas dengan instruksi pindah. Maka peserta mengerjakan kembali hitungan dengan berpindah kolom sebelah dan mulai menghitung dari bawah kembali dan seterusnya. Itu artinya untuk teman-teman yang sedang tes itu boleh mengerjakannya dari atas ke bawah. Maksudnya dari atas ke bawah boleh, dari bawah ke atas boleh, atau dari samping kiri ke kanan juga boleh. Itu terserah teman-teman karena semuanya itu mengerjakan dengan trik yang berbeda-beda. Tapi kalau aku sendiri biasanya aku menggunakan dari bawah ke atas, lalu ke bawah ke atas lagi. Karena kan kalau tes Kraplin itu harus grafiknya itu naik terus, nggak boleh turun karena itu menandakan bahwa kita tuh konsisten di dalam bidang tersebut. Nah, biasanya kalau tes Kraplin itu kita akan diminta waktu untuk pindah ketika HR yang mengetes kita itu meminta untuk pindah gitu. Biasanya dimenitin beberapa menit, misalkan tesnya itu 5 menit, enggak nyampe 5 menit, biasanya 10. Satu baris itu misalkan bisa 10 detik. Jadi misalkan ketika kita mengerjakan belum kelar, langsung disuruh pindah. Nah, itu kita harus sudah kelar dan dari situ itu grafiknya akan kelihatan nanti untuk dinilai oleh si HR. Nah, untuk tips pengerjaannya di sini aku kasih tahu 3. Yang pertama, kalian harus benar-benar teliti dalam menjumlahkan angka dengan benar dan stabil pada masing-masing kolam. Jadi tips aku jangan terburu-buru untuk mengerjakan soal itu karena itu bisa berpengaruh banget. Pokoknya tenang aja untuk mengerjakannya dan fokus. Harusnya sebelum tes itu usahakan untuk sarapan terlebih dahulu menurutku. Nah, yang kedua itu persiapkan fisik Anda dengan prima karena Anda harus berhitung dengan cepat dan tepat dan dikejar waktu. Itu artinya teman-teman kalau misalkan malam-malam nih mau tes jangan begadang. Terus juga hari sebelumnya usahakan itu sedang tidak sakit dan kalau misalkan sakit, teman-teman bisa minum obat terlebih dahulu. Jadi jangan sampai ketika tes teman-teman dalam kondisi yang nggak prima gitu ya. Nah, yang ketiga itu yaitu semakin banyak Anda melakukan kesalahan, maka ini dapat menunjukkan bahwa Anda orang yang tidak teliti, tidak cermat, kurang hati-hati, serta kurang memiliki daya tahan yang cukup terhadap stres dan tekanan pekerjaan. Jadi, kalau saran aku, teman-teman itu fokus dulu aja. Yang pertama fokus, terus tenang. Karena kalau misalkan teman-teman tenang, biasanya teman-teman juga fokus untuk mengerjakan itu. Karena emang Kraplin itu penting banget tes-tes di perusahaan ya teman-teman. Jadi usahakan itu jangan ada kesalahan. Itu juga kayak misalkan coretan-coretan banyak itu nggak bagus. Nah, setelah itu di sini aku ngasih contoh pengerjaannya, di mana contoh pengerjaannya di sini aku hanya huruf-huruf angka-angka ngasal aja ya.
Di sini aku kayak 1, 2, 1, 1. Nah, gimana sih caranya? Biasanya aku mengerjakannya dari bawah ke atas, yaitu 1 ditambah 2 sama dengan 3, lalu 2 ditambah 1 yang atasnya itu 3 juga, 1 tambah 1 itu 1. Nah, gimana sih Kak kalau misalnya hasilnya itu lebih dari 9 gitu maksudnya. Nah, itu teman-teman bisa ambil angka yang belakang. Misalnya 6 sama 5 itu 11. Berarti teman-teman bisa ambil yang satu belakang. Atau misalkan 6 tambah 4 itu 10. Berarti teman-teman bisa ambil angka yang belakang yaitu 0. Mungkin cukup sekian sih yang dapat aku bagikan. Semoga dapat bermanfaat. Good luck dan semangat terus. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.